Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggota saya Tahta Saskia, rekan saya Nanda Igi Sentosa Putra, Sari Ramadanti, dan Wike Cynthia. Kami berasal dari Perbankan Syariah kelas 5F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu materi tentang konsep, teknik, dan prosedur analisis lingkungan makro, yang mana pada materi pertama ini terdapat 2 subbab. Subbab pertama ada prinsip dasar dan pendekatan dalam analisis lingkungan bisnis makro. Subbab kedua ada komponen dan rincian analisis lingkungan bisnis makro. Untuk penjelasan pertama yaitu prinsip dasar analisis lingkungan bisnis makro. Prinsip dasar untuk melakukan analisis lingkungan bisnis makro adalah untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang akan dihadapi produk pada lingkungan bisnis makro, sehingga manajemen dapat mengantisipasinya mulai dari demografis, ekonomi, lingkungan, teknologi, dan politik. Adapun karakteristik lingkungan bisnis makro adalah yang pertama, lingkungan bisnis makro tidak memiliki batas, sekalipun secara umum terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, politik, hukum, sosial, dan kependudukan. Akan tetapi, detail dari masing-masing lingkungan amat luas dalam dan tanpa batas. Masing-masing memiliki intensitas pengaruh yang berbeda terhadap berbagai aspek manajemen fungsional. Yang kedua ada, lingkungan bisnis makro juga hanya memberikan sinyal lemah atau periferal kepada manajemen. Terdapat 3 pendekatan dalam analisis lingkungan bisnis makro adalah yang pertama, pendekatan tidak reguler, yang kedua, pendekatan reguler, yang ketiga, pendekatan kontinu. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wike Cynthia. Saya Wike Cynthia akan menjelaskan poin B, komponen analisis lingkungan bisnis makro. Lingkungan makro menggambarkan suatu situasi di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Perusahaan mengamati lingkungan makro dengan melakukan penelitian dalam mengantisipasi lingkungan yang mudah berubah. Dalam melakukan analisis lingkungan bisnis makro, terdapat 4 komponen yang harus dipahami, yakni pertama, scanning, yang kedua, monitoring, yang ketiga, forecasting, yang keempat, assessing. Dan berikut segmen analisis lingkungan bisnis makro. Pertama, segmen demografis, pertumbuhan penduduk. Angka pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi tingkat peluang pemasaran bagi suatu produk atau jasa. Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi akan semakin membuka, bisa berpeluang lebih luas, karena bagaimanapun akan terkait dengan seberapa besar suatu produk atau jasa akan bisa diserap oleh pasar. Baiklah, yang kedua segmen ekonomi, seperti distribusi pendapatan. Tingkat pendapatan suatu daerah akan menentukan produk atau jasa dengan kualifikasi seperti apa yang cocok dengan daerah tersebut. Dan dengan karakter daerah di Indonesia yang sangat beragam, maka beragam pula potensi antara suatu daerah dengan daerah yang lainnya. Tingkat tabung, hutang, dan pinjaman akan menentukan seberapa besar potensi pengeluaran yang akan dilakukan oleh seseorang. Indikator mengenai sehat tidaknya perekonomian mencakup pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan per kapita, inflasi, tingkat bunga, defisit atau surplus perdagangan, tingkat simpanan personal maupun perusahaan. Yang ketiga, segmen alam, menipisnya sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sesuatu yang terus dieksploitasi yang kelamaan akan habis. Salah satu kunci utama adalah melihat bagaimana sumber daya alam masih bisa dimanfaatkan hingga berapa tahun. Meningkatnya biaya, sekarang ini terdapat kecenderungan bahwa biaya semakin meningkat, terutama untuk listrik dan energi. Peningkatan biaya-biaya ini akan berdampak pada peningkatan biaya produk yang setiap tahunnya akan signifikan. Baiklah, selanjutnya keempat, segmen teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat cepat sekarang ini, perkembangan dalam hal teknologi semakin cepat dirasakan. Dengan datangnya internet, perubahan dinamika berlangsung dalam waktu yang semakin cepat dan skalanya semakin meluas. Contohnya, perkembangan mesin tik yang sekarang ini perlahan mulai diganti dengan komputer dan berbagai contoh yang ada di sekitar kita.
Kelima, segmen politik. Aturan-aturan dalam sektor industri. Dalam menjalankan bisnis, aturan merupakan satu landasan mutlak. Karena itu, pemetaan peluang bisnis juga perlu melihat berbagai aturan yang mengatur industri tersebut sehingga tidak terjadi bentrokan atau masalah di kemudian hari. Keenam, segmen sosial dan budaya. Segmen ini berhubungan dengan perilaku sosial dan nilai budaya dari masyarakat yang berbeda. Perusahaan ditantang untuk menyadari arti perubahan perilaku dan budaya dalam masyarakat global. Faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan adalah kepercayaan, sikap, opini, dan gaya hidup orang-orang, lingkungan eksternal perusahaan yang berkembang, dan pengaruh kultural, ekologi, demografi, agama, pendidikan, dan etnik. Baiklah, mungkin itu saja hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.